Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Handoko Suryanto. Kali ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu kasih. Banyak orang bingung ketika harus mendefinisikan apa itu kasih. Ada orang yang berpikiran bahwa kalau orang itu memiliki seorang anak, anaknya masih kecil, dimanja terus, dan kemudian dikasih apa saja yang dia minta, selalu diberikan, dan diberikan, katanya orang itu penuh dengan kasih. Orang itu tidak pernah marah, orang itu tidak pernah memukul anaknya, orang ini tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif terhadap anaknya. Maka disebut orang tua itu adalah orang tua yang penuh dengan kasih. Tapi apa betul seperti itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan bacakan hanya 3 ayat saja, yaitu ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Ini bukanlah definisi kasih yang secara menyeluruh, tapi paling tidak ada 14 hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan tentang kasih di sini. Yang pertama dikatakan bahwa kasih itu sabar. Ya, orang yang tidak, orang Jawa bilang gerusah-gerusu. Kenapa? Karena dia sabar. Dia orang yang tidak gampang untuk melakukan kesalahan karena ketidaksabarannya, tapi karena dia sabar. Yang kedua, murah hati. Orang yang dengan gampangnya untuk memberikan pertolongan kepada orang, yang hatinya murah kepada orang lain. Tidak cemburu, bahkan tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Tidak mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Bahkan tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, tentunya segala sesuatu yang tidak baik. Ya, kesalahan-kesalahan daripada temannya, saudaranya, anaknya, keluarganya ditutupin. Ya, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa menurut saya. Tapi bagaimana dengan hari-hari ini? Di zaman pandemi ini, ada satu keluarga yang saya kenal, saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi keluarga ini, ya menurut saya, sebenarnya dia adalah keluarga yang baik. Dia adalah keluarga Kristen, tapi saya begitu kaget ketika ada video yang viral dan kemudian postingan itu sampai ke tangan saya dan saya lihat, loh, ini kan teman saya, ini kan teman istri saya, loh, ini kan orang Kristen, bagaimana dia melakukan hal seperti ini? Ya, itu rasanya kayak nggak mungkin, kayak kita mimpi aja. Bener nggak sih? Ini jangan-jangan hoax, ya begitu. Tapi kenyataannya memang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab dikatakan bahwa di akhir zaman nanti itu, kasih dari orang-orang pada waktu itu akan menjadi dingin. Definisi kasih itu sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang Kristen pun melakukan hal yang tidak baik. Bahkan di dalam video itu, di dalam postingan itu mengatakan bahwa sebenarnya anaknya, ya adiknya menuntut kakaknya, adiknya menuntut mamahnya di meja hijau. Karena apa? Karena warisan. Bagaimana seorang anak kok bisa menuntut kakaknya, menuntut orang tuanya karena warisan? Bukankah kita semestinya tidak menjadi orang yang cinta akan uang? Karena Tuhan dan firman Tuhan mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ingat, cinta akan uang adalah akar
dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sisi lain daripada kasih. Saya akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga. Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya akan baca ayat 19 terlebih dahulu. Barang siapa ku kasih, kata firman Tuhan, ia ku tegur. Ditegur itu maksudnya diingatkan kalau orang itu berbuat salah begitu. Ditegur, kamu jangan lakukan itu nggak baik, itu nggak benar. Ditegur dan kuhajar, kata firman Tuhan. Kalau namanya hajar, itu mungkin sudah melibatkan sesuatu yang sifatnya lebih keras daripada sekedar tegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Luar biasa kata kasih ini ternyata. Ternyata kasih tidak hanya selalu memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Tapi ada kata-kata yang mengatakan, barang siapa ku kasih, kata firman Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada orang mengatakan, aku mengasihi dia. Tapi orang itu berbuat salah, temannya itu, saudaranya berbuat salah, dan dia diam saja. Itu tidak baik, tidak sesuai firman Tuhan. Kalau ada seorang yang salah, dia harus ditegur. Nah, bagaimana cara menegurnya? Sebelum saya baca nanti ayat yang ke-20, ya, dikatakan ada beberapa cara untuk menegur. Yang pertama adalah kita tegur empat mata. Artinya berarti kalau misalnya si A salah dan saya tahu, maka saya bersama si A hanya empat mata, saya beritahu sama dia, oh kamu salah. Ini harusnya begini. Cukup 2 orang saja, 4 mata. Kemudian, kalau masih dia tidak mau, kita bawa teman. Kalau dia itu adalah sahabat kita punya sahabat yang lain yang dekat dengan dia, kita bisa ajak orang tersebut, teman sahabat kita ini, untuk apa? Untuk menjadi saksi. Beritahu kepada teman kita ini, kamu salah, nggak boleh, kamu harus berubah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau memang tidak mau ya terpaksa, ya sudah, kita boleh tegur di hadapan banyak orang. Nah, di The Great Commission University, kami melakukan pembinaan. Pembinaan yang ada untuk para mahasiswa kami adalah dengan cara menegurnya dengan lisan. Misalnya ada seorang mahasiswa, dia melakukan kesalahan, saya akan tegur dengan lisan. Saya kasih tahu, kamu salah, ini loh kesalahannya di sini. Kita berikan solusi. Kita tegur dengan lisan. Berapa kali? Beberapa kali. Kalau sudah masih nekat, masih terus membandel, maka kita berikan teguran yang berikutnya. Teguran tertulis. Kita sebut dengan surat peringatan 1. Setelah itu masih bandel lagi, surat peringatan 2. Setelah itu masih bandel lagi, surat peringatan 3. Sampai SP3 dia masih tidak mau, ya terpaksa kita berhentikan beasiswa itu. Nah, di dalam Alkitab pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dari kitab Wahyu dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kata-kata ini untuk orang yang percaya. Tuhan mengetok pintu ini adalah mengetok pintu hatinya orang percaya. Dan dia mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan. Dia tidak semena-mena langsung masuk ke dalam hati kita. Itu pencuri. Karena pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sopan. Maka dia berdiri dan mengetok. Dalam bahasa Jawa, kula nuwun, permisi, sepada, begitu kan? Ya, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tuhan katakan, kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk ke dalamnya untuk makan bersama dengan dia. Kalau ada orang yang mendengar suara Tuhan,
Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka dia tidak mau memaksa seseorang. Dia mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan tatkala orang mendengar suaranya, maka dia akan bersedia untuk masuk. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan kita. Untuk apa? Untuk makan bersama dengan dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada satu cerita, ya. Ada satu orang, ini di luar negeri kejadiannya, di mana anak ini selalu dimanja oleh ibunya. Tatkala dia mengambil uang daripada ayahnya dan ayah mencari-cari uang itu, sebenarnya ibunya tahu bahwa uang ini dicuri oleh anaknya dan dipakai untuk membeli sesuatu. Tetapi ibunya selalu mengatakan, oh itu uang yang ambil aku. Tatkala anaknya ini pergi ke rumah temannya dan kemudian memecahkan barang di rumah temannya itu, dan kemudian temannya marah-marah dan lain sebagainya, ibunya selalu membela anak ini. Oh, ini anak ini masih kecil dan lain sebagainya. Berapa itu saya ganti dan lain-lain. Dan akhirnya anak ini bertumbuh menjadi lebih dewasa, dan di sekolah dia pun nakal, selalu dibelain oleh ibunya. Dan suatu saat dia sudah menjadi dewasa, tidak bekerja, dia uang disuplai oleh ibunya, dan ketika dia melakukan suatu kriminal, suatu kejahatan, dan ternyata kejahatannya itu hukumannya adalah hukuman mati. Dan pada waktu itu ibunya menangis, ibunya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan di dalam penjara, tatkala hukuman mati ini hampir dilakukan, anak yang dimanja oleh ibunya, yang dikasihi dalam tanda petik oleh ibunya ini, menulis sepucuk surat yang mengatakan begini, Ibu adalah orang yang dalam tanda petik mengasihi saya. Tatkala aku mencuri uang ayahku, ibu yang selalu mengatakan, aku yang mengambilnya, aku memakainya untuk berbelanja. Ketika aku memecahkan barang di rumah tetangga, ibu membela saya. Terus-menerus ibu membela saya. Tapi mengapa ibu tidak berada bersama dengan saya saat sekarang ini, tatkala aku sangat membutuhkan ibu? Pada waktu itu dia ada di penjara. Pada waktu itu hukuman mati sudah diambang pintu. Dan dia tidak pernah merasakan kasih daripada ibunya. Kenapa? Karena ibunya selalu memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Dia tidak pernah menegur. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh The Great Commission University. Anak-anak kami tegur. Kami tegur dengan kasih. Kenapa? Karena kami tidak ingin mereka mengalami sesuatu yang buruk di kemudian hari. Kami mengajarkan mereka kasih dari sisi yang lain. Kalau ada kekeliruan, maka kami akan tegur. Singkat cerita, anak ini mengatakan, saat ini ibu, aku sangat memerlukan ibu untuk membelaku. Tapi di manakah ibu? Di manakah ibu? Dan dia sangat menyesal kenapa dia selalu dibiarkan oleh ibunya. Sehingga dia terlanjur melakukan semuanya ini sampai membuahkan hadiah, yaitu hukuman mati buat dia. Sungguh suatu cerita yang sangat menyedihkan. Saya percaya kalau saya menjadi ibunya, maka pasti saya akan menyesal. Kenapa aku tidak pukul anak itu? Kenapa aku tidak tegur dia? Kenapa aku tidak marahin dia? Dan lain sebagainya. Memang ibunya mengasihi dia, tetapi dengan konsep yang salah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita didik anak-anak kita tidak dengan kasih yang selalu memberi, tetapi kasih ada cara yang lain, yaitu menegur kesalahan. Lebih baik kasih yang teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik kita mendidik anak kita dengan keras. Supaya apa? Supaya anak ini menjadi lebih baik dan lebih baik daripada membiarkan dia terus-menerus. Sehingga akhirnya bisa menuai badai seperti anak ini yang akhirnya dia terpaksa harus mati karena kesalahannya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian memiliki hati yang mulia di hadapan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Maka pada kesempatan ini, marilah kita tunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita dengan cara yang benar. Tidak hanya sekedar memberi dan memberi, tapi juga menegur dan bahkan menghajar anak-anak kita kalau kita mengasihi mereka. Tuhan memberkati. God bless you.